Mereka yang tidak menunjukkan kemampuannya, mereka yang akan tersingkir. Istilah itu dirasa cocok untuk menggambarkan skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Indonesia ini tampaknya melakukan sedikit perubahan pada daftar pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 27 nama diumumkan menjadi skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia dan timnas Bahrain. Memang enggak ada bongkar skuad besar-besaran, namun terdapat segelintir pemain yang biasa jadi langganan. Ini tak terselip di antara hal ini tentu mengejutkan dan menarik perhatian para fans. Tak hanya itu, pemain yang sempat menjadi buah bibir dan ramai dibahas akan dipanggil lagi di era Patrick Kluivert pun tak muncul namanya. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas bersama. Sudah jadi rahasia umum bahwa Asnawi Mangku Alam adalah anak kesayangan Sintayong. Asnawi sudah bergabung bersama timnas sejak 2017. Sejak saat itu Asnawi sering dimainkan oleh pelatih timnas. Bahkan di era Sintayong ia memegang ban kapten. Namun lambat laun performa Asnawi diketahui terus menurun hingga akhirnya membuat posisinya tergantikan oleh Sandy Walsh. Asnawi sempat kembali dipercayai untuk tampil di laga melawan Cina. Namun kehadiran Asnawi di laga itu justru menimbulkan kritik dan banyak pihak karena permainannya dinilai terasa klusak-klusuk. Banyak fans timnas Indonesia yang bahkan menyerang langsung Asnawi di Instagram pribadinya. Mereka kesal karena permainan Asnawi ia sering salah passing dan kontrol yang sangat merugikan timnas waktu itu. Peristiwa ini mungkin dilihat dan dicermati oleh coach Patrick Kluivert. Mungkin melihat ex-kapten Indonesia ini tidak menampilkan performa yang maksimal dan juga tidak cocok dengan skema bermain yang ingin ditampilkan. Tak dipanggilnya Asnawi kini jadi sorotan banyak pihak, bahkan salah satu media Korea Selatan, Best Eleven, menyebutkan bahwa Asnawi Mangku Alam sebagai anak kesayangan Sintayong. Selanjutnya yang dicoret Patrick Kluivert adalah witan winger Persija ini. Winger Persija Jakarta ini sepertinya harus menerima kenyataan pahit. Saat daftar pemain timnas Indonesia diumumkan, nggak ada lagi nama pemain berusia 23 tahun tersebut dalam skuad Garuda. Cukup mengejutkan, sudah menjadi langganan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga level senior. Mengutip Transfermarkt, Witan Sulaiman telah mencatatkan 121 pertandingan bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok usia mulai 2000, U19, U22, U23 hingga level senior. Lantas mengapa Witan tak dipanggil sejauh ini? Belum ada keterangan resmi dari PSSI maupun Patrick Kluivert. Tapi diduga alasan dibalik tidak dipanggilnya Witan adalah karena performa sang pemain di klub penampilan bersama Persija di Liga 1 Indonesia 2024-2025 memang tak mulus. Pemain berusia 23 tahun itu masih berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain. Penampilan di Persija sejauh ini, Witan Sulaiman hanya tampil sebanyak 9 kali sebagai starter dan belum sama sekali mencetak gol. Untuk alasan itu, mungkin coach Patrick Kluivert mencoret Witan Sulaiman dan lebih menginginkan pemain Liga 1 lainnya. Pilihan itu tertuju pada Septian Bagaskara yang sedang moncer bersama Dewa United. Nama selanjutnya yang hilang dari skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert adalah Yakub Sayuri. Bisa dibilang tidak mengejutkan karena berita tentang dicoretnya Yakub Sayuri sempat dibocorkan pengamat sepak bola nasional, yaitu Aris Pardede. Pria yang kerap disapa Bang Harpa ini menuturkan dalam kanal YouTube-nya tidak ada pemanggilan untuk Yakub Sayuri. Padahal di era Sintayong, Yakub Sayuri selalu masuk skuad dalam sesi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya di timnas, Yakub juga tampil konsisten bersama Malut United. Yakub Sayuri telah memainkan 21 laga dan berhasil mencetak 6 gol dan 6 assist. Performa yang cukup meyakinkan, namun hal ini
tidak cukup untuk meyakinkan coach Patrick Kluivert. Sebab di posisi yang ditempati Jakub Sayuri sudah dipenuhi banyak pemain mentereng. Di sana ada nama Iliano Reijnders, Ragnar Ortmangun, dan Kevin Dix. Persaingan di posisi kanan bisa dibilang sangat sengit. Meskipun tidak mendapatkan panggilan, Jakub Sayuri menunjukkan sikap dewasa. Pemain Maluku United itu merespon dengan positif. Semoga mendapatkan hasil terbaik pada 2 laga terdekat. Sukses buat semuanya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya ada Elkan Bagot. Elkan tidak dipanggil Patrick Kluivert karena sifatnya yang tidak disiplin. Kekecewaan ini sudah bermula ketika Elkan Bagot tidak merespon panggilan untuk membela timnas U23 pada laga playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak saat itu, namanya tak lagi dilirik oleh sang juru taktik berusia 54 tahun. Namun sepucuk harapan timbul bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia jadi perbincangan terutama di berbagai timeline di media sosial. Munculnya nama Elkan Bagot memicu pertanyaan besar, pasalnya pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia. Setelah sekian lama absen, ternyata Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot. Kabar itu datang dari komentator yang bernama Roni Pangemanan. Menurut pria yang akrab disapa Bung Ropan itu, Patrick Kluivert telah menanyakan kebugaran dan kesiapan Elkan Bagot, tapi sang pemain justru menjawab bahwa dirinya sementara akan fokus di klubnya. Bukan berarti dia tidak ingin main di timnas Indonesia, tapi dia sementara ini fokus dulu, konsentrasi untuk mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Kabar selanjutnya adalah dari pemain Persib Bandung yaitu Mark Klok. Terakhir kali Mark Klok debut bersama timnas Indonesia adalah di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Sejak saat itu ia selalu jadi cadangan dan kini tak pernah lagi dipanggil di timnas Indonesia. Dicoretnya Mark Klok disinyalir karena berkonflik dengan pelatih asal Korea Shin Tae-yong. Setelah datangnya Patrick Kluivert, harapan Mark Klok untuk berdebut lagi di timnas Indonesia, Mark Klok juga memberikan pesan penting ke Patrick Kluivert harus bisa menjaga kesatuan, soliditas, dan kehormatan. Ucapan itu seakan-akan kode bahwa ia ingin dipanggil lagi di timnas, namun pergantian pelatihan ini Patrick Kluivert juga tak memanggil Mark Klok kembali ke skuad Garuda. Alasannya jelas, karena di posisi klub sudah ada pemain yang mengisi posisi tersebut seperti Tom Haye dan Nathan Joaon yang lebih dipilih. Dan berikut pemain yang tak dipanggil adalah Sadil Ramdhani. Setelah kepergian Shin Tae-yong, Sadil Ramdhani sudah 1 tahun lebih tidak memperkuat timnas Indonesia. Terakhir kali pemain 26 tahun itu merumput di laga uji coba kontra Libya pada 5 Januari 2024 lalu. Shin Tae-yong mencoret Sadil Ramdhani karena berbagai alasan termasuk kedisiplinan dan juga cedera yang sempat menggerogoti. Nama Sadil Ramdhani sempat melambung tinggi sejak datangnya coach Patrick Kluivert karena Patrick pernah bilang ia akan melihat menit bermain setiap pemain di klubnya. Menit bermain Sadil Ramdhani saat di Sabah FC cukup banyak, 17 kali pertandingan dalam semua kompetisi sudah ia jalani di Malaysia. 7 gol dan 3 assist sudah ia dapatkan. Namun sepertinya harapan Sadil Ramdhani harus pupus ketika PSSI resmi mengumumkan nama pemain yang akan melawan Australia dan Bahrain. Posisi Sadil Ramdhani juga sudah diisi para pemain lain yang tak kalah hebatnya, seperti Eki Maulana Fikri, Rafael Struijk, bahkan adanya pemain baru Ole Romeni dan Septian Bagaskara. Pupuslah sudah mimpi Sadil Ramdhani untuk kembali memperkuat timnas Indonesia, tapi Sadil menanggapinya dengan sikap dewasa. Persoalan timnas Indonesia saya rasa semua berjalan dengan baik. Banyak pemain baru dan semua berkualitas, baik semua pemain di Eropa, dan menjadi contoh yang baik untuk kami anak bangsa Indonesia. Untuk itu keputusan Patrick Kluivert untuk tidak memilih para pemain ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra lagi banyak pilihan. Namun langkah yang penuh risiko ini sangat diperlukan sebab jika ingin maju apapun risiko harus dilakukan.